Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di kelas Bengkel Excel. Hari ini kita akan bahas bagaimana cara membuat scroll bar pada Microsoft Excel. Oke, langsung saja kita ke tutorialnya. Oke, di sini kita mau buat sebuah scroll bar. Jadi nanti munculnya akan seperti ini ya sobat Excel. Jadi ketika nanti ditarik itu akan otomatis datanya akan mengikuti. Jadi kita tidak perlu men-scroll secara manual lagi. Selain kita bisa memanfaatkan yang namanya freeze span, di sini kita juga bisa memanfaatkan yang namanya fungsi index dan juga developer. Oke, bagaimana caranya? Langsung saja. Yang pertama, di sini kita buat dulu headernya. Karena di sini nanti mintanya sama, munculnya itu mulai dari nomor pembelian sampai dengan harga itu sama, berarti di sini kita bisa blok seperti ini. Kita klik kanan, kita copy, pindah saja di bagian dari yang kita inginkan. Di sini kita pindah di bagian dari kolom L. Di sini kita letakkan di sampingnya tepat, yaitu di bagian sel dari L6. Kita klik kanan, kita paste saja secara biasa. Maka di sini muncul seperti ini kan sobat Excel. Nah, selanjutnya karena di sini kita akan memanfaatkan yang namanya fungsi indeks, berarti kita buat terlebih dahulu indeksnya sobat Excel. Jadi langsung saja di sini kita buat indeksnya di bagian dari sel dari L2 di sini. Itu kita ketikkan 1 karena nanti munculnya itu 1 ini berarti akan diterjemahkan menjadi nomor pembelian 1001 di sini sobat Excel. Nah, selanjutnya di sini karena kita mau membuat scroll bar, kita bisa memanfaatkan yang namanya developer. Jadi langsung saja di sini kita ke bagian ribbon developer, kita klik, pindah ke bagian insert, itu kita klik panah ke bawahnya. Nah, di bagian dari form control itu pindah saja di bagian yang baris kedua, itu ada yang namanya scroll bar, itu kita klik saja. Nah, di sini kita atur sesuai keinginan dari panjang scroll barnya sobat Excel. Jadi kita klik, itu kita tahan dan kita tarik sesuai kebutuhan. Contohnya sampai di sini ya sobat Excel. Nah, kalau sudah di sini sobat Excel bisa merapikan seperti ditarik ke atas, kita sesuaikan dengan dari headernya di sini. Nah, kalau sudah sesuai di sini sobat Excel tetap di area diklik ya. Jadi kalau kita keluar di sini, ini kan artinya tidak aktif ya sobat Excel. Jadi untuk mengaktifkan dari scroll bar di sini itu bisa diletakkan kursor di bagian scroll bar, klik kanan. Jadi langsung kita pindah ke bagian format control. Nah, di sini sobat Excel kita buat dari aturannya. Jadi di sini minimum value-nya karena diawali dengan 1 berarti minimumnya kita ganti 1. Nah, kalau sudah kita ke bagian selling. Nanti di bagian mana data ini akan diaktifkan. Jadi nanti di sini berpacu pada sel dari L2 di sini sobat Excel. Jadi di selling itu kita klik, terus kita select atau kita pilih di bagian sel L2 di sini. Kalau sudah di sini bisa kita oke. Nah, kita klik di luarnya ya sobat Excel. Coba kita scroll, maka dia akan berubah kan untuk di bagian sel L2-nya sobat Excel. Di sini akan berubah sesuai dengan yang kita buat tadi, yaitu berakhir dengan angka 100. Nah, kalau sudah di sini kita tinggal membuat scroll barnya berdasarkan data dari yang telah ada sobat Excel. Jadi kalau kita drag seperti ini kan itu kan datanya akan lama dan kita harus kembali lagi ke atas kan sobat Excel untuk melihatnya. Oke, untuk membuat rumusnya di sini kita manfaatkan fungsi indeks. Jadi langsung saja kita letakkan kursor di bagian sel dari L7. Kita ketikkan sama dengan ketikan indeks, kita tab. Untuk array-nya di sini adalah bagian nomornya ya sobat Excel. Jadi di bagian nomor pembelian itu kita seleksi, kita klik seperti ini. Terus kita blok sampai dengan data terakhir seperti ini sobat Excel. Kalau sudah, di sini kita kembali ke bagian rumus indeks. Nah, sebelum kita lanjut ke bagian row number, di sini array-nya kita kunci terlebih dahulu yang bagian belakang ya sobat Excel. Jadi kita memanfaatkan semi absolute. Jadi setelah dari kolom E itu kita tambahkan yang namanya simbol dolar seperti ini. Nah, di sini namanya semi absolute. Nah, kalau sudah di sini pindah ke bagian belakang, titik koma untuk berpindah ke bagian row number. Nah, untuk bagian row number di sini adalah acuan mulainya ya sobat Excel. Jadi nanti diterjemahkan di bagian sel dari E7 itu akan menjadi 1 sobat Excel. Jadi kita klik saja di bagian acuannya yaitu sel dari L2. Itu kita klik. Jangan lupa kita kunci dengan tombol F4 di keyboard. Nah, kalau sudah tutup kurung dan bisa kita enter. Nah, di sini akan diterjemahkan ya sobat Excel. Jadi 1 itu di bagian indeks di bagian yang kita pilih tadi itu munculnya 1001. Nah, coba kita scroll ya. Dia akan berubah sesuai dengan number yang di atas sobat Excel.
Nah, kalau sudah seperti ini, untuk bagian yang tanggal, produk, quantity, dan harga, di sini kita bisa drag saja rumusnya ke kanan. Nah, di sini untuk ke bawahnya disesuaikan dengan scroll bar yang kita buat tadi, Sobat Excel. Jadi kita drag seperti ini sampai dengan yang panjangnya scroll bar ya, Sobat Excel. Nah, kalau sudah, di sini akan muncul sesuai datanya ya, Sobat Excel, mulai dari angka satunya. Nah, jika ada error seperti ini, itu kita blok saja yang bagian errornya. Itu di bagian tanda seru itu kita klik, ignore saja errornya Sobat Excel. Nah, dia akan bersih seperti ini. Jadi kalau kita scroll seperti ini, dia akan berubah secara otomatis Sobat Excel. Nah, dia akan mengikuti dengan dari data dari acuannya. Jadi kita scroll sampai seperti ini, berarti datanya sudah betul ya Sobat Excel, jadi kita sudah bisa men-scroll datanya. Nah, untuk mengatur format itu bisa dilakukan secara manual. Contohnya di sini untuk bagian harga itu harus ada separatornya seperti ini. Jadi kita blok saja di bagian kolom P, pindah ke bagian home, itu pindah ke bagian di sini kita ubah saja seperti ini. Accounting ya, di sini Sobat Excel, untuk kebanyakan nol di belakang itu bisa kita kurangi seperti ini. Nah, untuk nomor pembelian itu juga kita bisa blok seperti ini. Ke home kita langsung center saja. Agar penampilannya lebih menarik, di sini Sobat Excel bisa ubah dari indeks atau di bagian L2-nya ini itu dirubah sesuai dengan color sesuai dengan color dari background-nya ya Sobat Excel. Karena di sini agak kekuningan, berarti kita ke home, ke bagian font itu kita ubah menjadi kuning seperti ini. Maka dia akan hilang. Tapi saat kita scroll dia tetap ada. Jadi contohnya kalau di bagian 1001 untuk data KTI-nya dirubah, kita coba ganti 15, maka di bagian tabel yang kita buat tadi itu juga akan berubah seperti ini Sobat Excel. Begitupun untuk dari harganya seperti itu Sobat Excel. Jadi contohnya di sini ada tambahan ya, di luar dari pembelian produk RAM 01, ternyata ada tambahan yang tidak dicantumkan ke nota, jadi harganya naik. Kita coba ganti menjadi 650.000 ya. Nah, di sini juga akan berubah. Jadi tergantung nanti data utamanya ya Sobat Excel. Jadi kalau data utamanya dirubah, maka dia akan ikut berubah. Oke Sobat Excel, itu tadi bagaimana cara kita membuat scroll bar secara sederhana. Kalau Sobat Excel masih bingung dan penasaran, silahkan komentar di bawah atau chat saya via Instagram. Kalau suka, silahkan like dan share videonya dan berlangganan dengan cara subscribe channel Bagel Excel. Oke, semoga tutorial pada hari ini bermanfaat. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya dan terima kasih.